Baik Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk menjelaskan kepada Anda daripada konsep kesehatan Keling, yaitu dengan cleansing, balancing, activating. Banyak orang tidak menyangka bahwa kehidupan kita ini sangat menyulitkan. Kenapa? Karena pada dasarnya orang lebih baik mengobati daripada mencegah. Loh, kenapa kok saya lakukan ini? Karena kita tidak sadar bahwa apa yang kita konsumsi selama ini, selama berhari-hari, apakah sudah pasti menyehatkan? Apakah sudah pasti menyehatkan? Belum tentu. Kenapa? Adanya radikal bebas yang menghantui kita di dunia ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Ini yang tidak diimbangi daripada kehidupan kita. Apalagi status sosial kita, kalau ekonomi kita juga mulai menurun, ini membahayakan juga. Makanya kadangkala kita tidak sadar. Yang kita makan sehari-hari, contoh ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau beli sayuran mau yang mulus-mulus atau yang bolong-bolong? Mulus. Kenapa? Karena ibu sayang terhadap keluarga, ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga. Tapi Anda tidak sadar bahwa petani sekarang juga pinter. Setiap sayuran yang bolong-bolong pasti dihindari. Betul? Ibu lihat bolong-bolong Anda, mulus berapa Pak? Nah, mulai. Kenapa? Karena ulat saja dia tidak mau. Tapi kenapa kita mau yang mulus? Paham? Karena petani memberikan pestisida. Padahal kita butuh enggak pestisida? Ada yang bilang butuh, tak kirim nanti di rumah ya. Awas nggak dimakan pestisidanya. Kita enggak butuh pestisida. Tapi kita konsumsi secara tidak sadar. Apakah Anda yakin bahwa di warung, di restoran yang kita konsumsi, bahwa sayuran tersebut akan dicuci dengan baik? Belum tentu. Bahkan ibu sendiri nyuci juga nggak bener. Ngambil baskom, diopyo-opyo. Kenapa ngirit air? Giliran diangkat lagi, pestisidanya ikut lagi ke sayuran tadi. Akhirnya Anda konsumsi, sehari-hari dikonsumsi. Akhirnya dia terjadi penumpukan di dalam pembuluh darah kita. Itulah yang dikatakan arteriosklerosis itu tadi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya penyumbatan. Lusan cara yang benar gimana? Buka kerannya, alurkan kangkungnya di bawah air. Suwirin satu persatu. Jadi masak kangkung mulai jam 10 sampai 5 sore. Itu cuma nyuci kangkung sampai jam 5 sore. Bapak pulang, ada apa ini? Nggak usah masak katanya. Loh, serba salah hidup ini. Kenapa? Karena kita kadangkala tidak sadari. Nah, ini satu gejala. Itu baru satu pestisida saya bicara. Belum toksin-toksin lain, racun-racun lain yang sekarang ini kita konsumsi. Bahkan bukan konsumsi toh. Handphone Anda anggap cukup baik. Barang eksklusif katanya. Anda pakai, dia terjadi radiasi di otak kita. Sama saja dia sudah memasukkan toksin di dalam otak kita. Makanya banyak orang yang hang sekarang ini. Gara-gara handphone. Bonus nggak naik-naik. Itu gara-gara handphone. Ya, oke. Nah kemudian apa lagi? Ibu masak nggak pakai micin enak enggak, Bu? Nggak enak. Padahal micin buat siapa? Buat siapa ini? Lidah. Tubuh kita butuh enggak? Lo kalau butuh tak jejelin micin nanti. Enggak butuh, lidah saja, penyedap saja. Nah, micin dibuat dari bahan apa? Sebagian besarnya unsur kimia. Menumpuk di dalam tubuh kita. Akhirnya semua apa yang kita makan mengakumulasi masuk ke dalam pembuluh darah kita. Kita tidak sadari. Bisa dia gadis, waduh satu kampung rebutan itu. Cantik dia. Tapi sudah punya anak, kok wis tuwek katanya. Baru satu anaknya sudah kelihatan tua. Kenapa? Karena pola hidupnya yang dia tidak lakukan dengan benar. Loh, kalau kita mikirin seperti itu, stres nggak hidup ini? Mau makan, dicium dulu bau micin enggak ini? Mau makan, ada jatah ngawetnya enggak? Kan sulit kita. Ya, apalagi kalau kita melihat masakan yang kasat mata, wah nikmatnya bukan main. Nggak tahu racunnya luar biasa di sana. Ini yang sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Bahkan banyak orang sayang mobilnya daripada tubuhnya, betul enggak? Anda punya mobil, setiap berapa ribu kilo diganti olinya? 5.000 kilo diganti, betul ya?
Yang punya motor tiap berapa ribu diganti? 2.000 ya? Berani enggak? Oh, motor saya nanti 10.000 saja olinya saya ganti. Berani enggak? Enggak berani. Kenapa? Nanti rusak, San. Kalau rusak biayanya besar. Loh, motor dengan tubuh Anda ini mahal mana? Mahal tubuh kita. Kenapa? Karena harga tubuh kita tidak ada. Loh, kenapa kita tidak lakukan pembersihan? Saya bukan tidak mau, tapi saya tidak tahu. Oh, betul kalau gitu. Makanya hari ini Anda mengetahui tentang konsep kesehatan yang sebentar saya sampaikan. Inilah awal untuk Anda mengetahui agar Anda melakukan cleansing ini bukan hanya sebatas hari ini saja. Lakukan nanti 3-4 bulan kembali. Yaitu melakukan cleansing bagaikan motor maupun mobil tadi. Paham Bapak Ibu ya? Untuk apa? Untuk pembersihan. Jadi kalau orang cantik bukan hanya di dalam. Bukan hanya di luar tok. Wah, mukanya cantik, bengesan. Hatinya busuknya nggak karuan. Nah kalau udah kayak gitu kan ngeri. Tapi ini jangankan hatinya. Bahkan sampai ususnya, sampai ke pencernaannya juga bersih semuanya. Baik. Konsep kesehatan. Cleansing adalah membersihkan toksin yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Banyak orang tidak sadari bahwa apa yang dia konsumsi sehari-hari, maka itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya awal daripada penyakit datangnya dari mana? Dari makanan masuk ke perut. Nah ini. Perut kita inilah sumber daripada penyakit. Makanya kalau kita tidak melakukan pembersihan, ini sangat membahayakan. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu bahwa kalau Anda makan buah-buahan dan sayur-sayuran, 24 jam akan dikeluarkan atau diekskresikan. Tapi kalau Bapak Ibu makan daging-dagingan, lemak, keju, belum tentu 24 jam dikeluarkan. Bahkan ada ibu yang bangganya dia mengatakan, San, saya seminggu 2 kali loh. Oh, medite ibu itu. Ternyata dia bukan pelit. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Bahkan terjadi sembelit dan memaksakan untuk dikeluarkan. Akhirnya ambayenlah keluar. Ini. Makanya Anda beruntung di Keling ini. Karena kita dibelajarkan untuk memperbaiki bukan hanya setakat di luar saja. Tapi sampai ke dalam usus kita dibersihkan. Dampaknya apa? Kalau dalam bersih, otomatis luarnya juga akan terbantu untuk menjadi lebih baik. Cleansing, membersihkan toksin yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Makanya Bapak Ibu, di saat Anda mengenal seseorang yang belum mengenal Keling, lakukan kepada orang itu untuk cleansing. Pak, saya stroke. Otak saya juga rusak selnya. Nah terus gimana? Jangan kesegi dulu. Tapi lakukan cleansing. Saya ketemu orang cleansing semua. Jadi jangan buru-buru. Banyak orang gak sabar untuk menyenangkan hati orang itu. Berikan produknya sesuai dengan yang sakitnya. Kenapa? Karena dalam usus Anda, dinding usus Anda, ini adanya pengendapan sisa makanan yang mengerak ini tadi. Nah kalau sudah terjadi itu apa yang terjadi? Nah saya tunjukkan Anda seperti apa usus kita. Nah usus kita itu panjangnya adalah 6,5 kali tubuh kita. Ya, antara 8 sampai 9 meter. Anda bayangkan, rongga usus kita seperti ini. Kecil, hanya sekuplek ini. Ini yang membahayakan. Kenapa? Nah bahkan Anda lihat, usus kita ini, kalau dibelah dalamnya, dia terjadi adanya cekokan ini. Yaitu lengkungan-lengkungan dalam, itu adalah yang berpotensi untuk terjadinya pengendapan tadi. Makanya kenapa Pak, saya ini minum obat dengan dosis tinggi, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal dengan tubuh saya. Kenapa? Karena nutrisi atau obat yang kita konsumsi tadi tidak diserap secara maksimal. Makanya nanti Bapak Ibu di saat Anda sudah memahami tentang cleansing ini,
Kita memberikan dosis obat tersebut juga tidak perlu dengan tinggi. Kenapa? Karena penyerapannya secara maksimal. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu bahwa dalam satu rumah tangga, dan ini keluarga orang kaya, tapi usianya ada yang 60 tahun, 70 tahun. Nah yang seperti itu lakukan cleansing dulu. Kenapa? Karena kerak tadi yang ada penumpukan di dalam usus kita ini, apa dampaknya? Penyerapannya nggak maksimal. Otomatis nutrisi yang diserap juga tidak maksimal. Karena nutrisi yang diserap tidak maksimal, disampaikannya sampai ke akar rambut juga minimal. Apa dampaknya? Loh kok rontok? Loh kok botak? Kenapa? Karena kerak-kerak yang ada di dinding usus tadi, itulah yang membebani. Dampak akhirnya apa? Tahu-tahu si ibu ini, dia mulai lelah. Wajar saya umur 45 tahun. Jadi kalau saya jam 7 mengantuk itu biasa. Udah tua. Nggak taunya tetangganya nenek-nenek 80 tahun. Jam 12 malam masih belum bisa tidur. Dia mikirin tuh nenek, gimana caranya saya biar jadi permaisuri lagi katanya. Makanya nggak tidur-tidur dia kan. Nah ternyata kondisi tubuh tadi juga yang mengakibatkan. Kenapa? Karena penyerapan nutrisinya tidak maksimal. Makanya banyak orang kaya makanannya cukup bergizi, tapi belum tentu di saat dia dites gizinya ternyata dia kurang gizi. Jadi bukan karena makanannya, karena penyerapan dari usus tidak maksimal itu tadi. Anda perhatikan di sini, bentuk usus kita yang normal tuh seperti ini sebetulnya. Ini loh normal, ya. Tapi karena adanya kotoran yang mengendap di dinding usus tadi, akibatnya usus kita mulai menurun. Nah, kayak gini nih. Makanya kalau udah kayak gitu, aduh, pagi-pagi baru makan sedikit aja udah nggak enak. Udah pengen ke belakang lagi. Baru minum sedikit sudah nggak enak semuanya. Kenapa? Karena usus kita tidak benar. Nah, kemudian ada yang mengecil. Nah ini. Kalau mengecil, kenapa mengecil? Lengket ini loh. Kotorannya hitam begini. Makanya di saat seperti ini waduh, ini input sama output sama. Tahu ya? Jadi yang dimakan keluar juga. Akhirnya apa? Banyak masalah dalam tubuhnya. Ya. Nah kemudian ini pembesaran. Nah, kalau pembesaran seperti ini ngeri. Kenapa? Ada presentasi lagi duduk, tahu-tahu dia ngeluarkan angin sepoi-sepoi. Pes gitu. Akhirnya mengganggu lingkungan, ya. Ini, makanya kalau terjadi seperti ini, nah benarkan. Apalagi adanya pengecilan sampai 2 kali seperti ini. Kenapa ini terjadi? Karena pola makan yang tidak sesuai dengan aturannya. Makanya masing-masing orang berbeda bagaimana background daripada keluarganya. Apa yang dia konsumsi, ini yang sangat membahayakan untuk tubuh kita. Dan gak kaget kalau sekarang ini orang stroke gak nunggu 70 tahun. Betul? Jadi kita yang memahami ini, lakukan dari lingkungan kita. Nah kalau Anda mempunyai kepribadian, mempunyai pengetahuan seperti tadi, berbicara kepada segmen manapun juga, dari segmen bawah, menengah, sampai ke atas orang kaya pun, akhirnya apa? Orang semuanya akan mendengarkan kita. Nah cleansing, kalau membersihkan toksin tadi yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun sudah kita bersihkan, maka usus kita nanti akan bersih, dan penyerapannya akan maksimal. Kalau awalnya di usus sudah bersih, bahkan ada produk kita bukan hanya di usus toh, sampai ke pembuluh darah pun juga akan dibersihkan. Bahkan pembuluh darah otak kita. Kalau sudah cleansing, sudah bersih, untuk mereproduksi daripada sel darah merah kita, dan mereproduksi daripada sel tubuh kita, maka dia membutuhkan nutrisi tadi. Makanya nutrisi inilah yang akan membalancing, yaitu mensuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh kita. Anggota terkecil dalam tubuh kita adalah sel. Kumpulan daripada sel adalah jaringan. Kasih panah, sel, jaringan. Kumpulan dari jaringan adalah organ. Dan kumpulan organ adalah tubuh. Nah, susunan inilah tadi yang kita harus pahami, bahwa yang terkecil adalah sel tubuh kita.
Makanya produk-produk Keling nanti bukan menanggulangi daripada tubuh kita, tapi awalnya produk Keling ini karena dia sebagai food supplement, yaitu makanan tambahan yang akan membantu untuk meregenerasi sel di dalam tubuh kita. Ini dasarnya dulu. Ya. Jadi kalau Anda memahami produk Keling ini bahwa dia mampu untuk meregenerasi sel di dalam tubuh kita, satu dengan yang lain akan bersinergi untuk membantu menyempurnakan daripada sel tubuh kita. Nah, itu awalnya. Makanya proses balancing ini sangat berpengaruh nanti. Bahkan yang ketiga, nah baru di sini. Di saat dia telah di-cleansing, dibersihkan, dan diberikan nutrisi, sambil dia juga diberikan untuk otaknya, yaitu menggunakan Segi misalnya, yaitu activating, mengaktifkan sel tubuh untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi di dalam tubuh kita. Makanya selalu banyak orang di saat bercerita, dia tidak menanyakan, Anda sekarang ini statusnya sudah ganti menjadi apa tadi? Konsultan kesehatan. Makanya di saat Anda memanage satu orang, jangan Anda langsung memutuskan Segi, memutuskan blackjack misalnya. Tapi tanyakan dulu polanya, apa kesulitannya, apa kekurangannya, apa kelemahan dalam tubuhnya. Itu dulu. Supaya Anda menganalisa. Setelah Anda menganalisa nanti, baru Anda putuskan dia harus menggunakan apa. Nah, proses ketiga hal inilah kalau Anda lakukan, maka penyempurnaan di dalam tubuh kita, bahkan bukan hanya sampai ke dalam, bahkan muka kita dan kekuatan untuk keharmonisan rumah tangga juga akan terjadi. Anda lihat di sini 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi Anda bahwa Anda bisa konstan bahwa kesehatan tubuh Anda baik atau tidak. Kalau ini tidak bisa Anda jaga, sulit. Contoh, udara. Anda yakin bahwa udara di Indonesia ini cukup bersih? Tidak. Tapi bagaimana caranya? Masa saya keluar dari rumah pakai cerobong begini? Nanti dipikir kayak orang astronot nanti ya. Sulit. Air. Apakah Anda yakin bahwa air yang kita konsumsi pasti baik? Apalagi kandungan merkuri yang cukup tinggi. Bahkan tingkat polusinya sekarang yang luar biasa. Bayangkan, banyak orang autis sekarang, anak autis. Loh, orang tuanya nggak autis, kenapa anaknya autis? Ternyata lingkungannya tidak benar. Bahwa lingkungan daripada orang tuanya itu berpolutan. Mungkin tinggalnya di daerah yang berpolusi, sehingga kandungan merkuri yang banyak. Atau juga, dia juga mengkonsumsi daripada air dan makanan yang banyak mengandung merkuri tadi. Makanya banyak sekarang autism ini. Ya. Nah, makanya nanti Segi dengan Kinotakara, bahkan Spirulina. Itu juga membantu nanti. Baik, saya lanjut. Nah, dari 6 faktor ini, sulit nggak untuk kita berikan kesempurnaan kepada tubuh kita? Sulit ya? Apalagi inilah wujud manusia Indonesia. Anda paham, tapi Anda tidak melakukan. Betul tidak? Nah, ini manusia, dia tahu tapi tidak melakukan. Makanya banyak orang mengatakan, San, saya pakai produk Keling, 3 bulan pertama saya pakai, tubuh saya semakin sehat, semakin segar. Betul. Terus apa yang Anda lakukan setelah sehat? Tetap San, makan saya ya rendang-rendangan, minyak-minyakan. Terus hidupnya ya olahraga nggak pernah, air ya apa adanya, udara ya berpolusi. Akhirnya apa? Di saat dia sudah segar, dia merasa tidak membutuhkan produk Keling. Di-stoplah produk Keling semuanya. Di bulan kedua, mulai terjadi penurunan dan kelemahan dalam fisiknya. Akhirnya apa yang dia katakan? Oh, berarti produk Keling ini ketagihan. Betul enggak? Kan ada yang bilang gitu. Produk Keling ini bukan ketagihan, tapi memang benar tubuh kita membutuhkan. Kenapa? Karena 6 faktor ini Anda tidak lakukan perubahan. Jadi kalau Anda tidak merubah daripada 6 faktor ini, jangan mengharapkan Anda memberhentikan produk Keling tadi, bahwa Anda akan menjadi sehat kembali. Bohong. Tapi bersihkan, lakukan. Ya. Kalau itu Anda lakukan lagi, perlahan-lahan Anda berhentikan. Pada dasarnya,
hidup kita tidak membutuhkan produk-produk Keling ini sebetulnya. Kenapa? Kalau Anda lakukan 4 sehat, 5 sempurna.